Saudari, saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Dalam persiaran hidup, saya menyadari dan Anda, kita semua, bahwa tidak ada yang lebih membahagiakan, tidak ada yang lebih melegakan, tidak ada yang lebih besar kasihnya daripada kasih Bapa, dan ketika kita tinggal bersama Dia yang diutus Bapa untuk mewartakan keselamatan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Luhur dan mulia, ketika Engkau menampakkan kemuliaan-Mu, Engkau telah menunjukkan kepada kami akan kerajaan-Mu yang berkuasa atas dunia ini. Ajarilah kami untuk berani turun dari kemuliaan, berani memikul salib, sehingga kerajaan-Mu semakin disebarluaskan di dalam kehadiran kami sebagai pewarta keselamatan di dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, selamat pagi. Tuhan memberkati dan semoga selalu ada sukacita di dalam persiaran hidup kita. Ada hal yang sangat menarik di dalam bacaan hari ini, di dalam pesta Yesus menampakkan kemuliaan-Nya. Di dalam bacaan pertama dari kitab nubuat Nabi Daniel, kita mendengarkan dan diingatkan bahwa kekuasaan dan kemuliaan Allah sebagai Raja terwujud di dalam pribadi manusia, dan itu tersembunyi di dalam pribadi Yesus, Allah yang menjelma manusia yang kita kenal dengan pribadi Yesus Kristus. Jelas dikatakan di dalam nubuat Daniel bahwa segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Jika kita mengatakan bahwa kita beriman, maka kita mestinya mengabdi Tuhan, mengabdi Allah yang Esa, bukan mengabdi kepada yang lainnya. Tetapi toh faktanya terkadang kita kurang beriman. Saya, Anda, kita semua terkadang sering mengikuti hati kita, keinginan kita yang sifatnya semu, hanya karena sukacita sesaat, hanya karena menyenangkan sesaat, karena ini membuat kita lupa dengan persoalan hidup kita. Seringkali perasaan nyaman, bahagia membuat kita enggan untuk memulai kembali belajar, enggan untuk memulai sesuatu yang baru, enggan untuk berpindah dari zona nyaman kita. Di dalam Injil hari ini, di dalam Injil Matius jelas digambarkan bagaimana ketika murid yang ikut dengan Yesus merasa bahagia. Hal itu diwakili oleh Petrus yang mengatakan, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarkanlah kudirikan 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Keadaan nyaman, bahagia bersama Tuhan, bersama Allah, kadang membuat kita lupa bahwa tugas kita yang utama di dalam persiaran hidup kita ialah mewartakan kerajaan Allah. Bukan hanya kita berdiam diri tanpa melakukan sesuatu. Kadang ketika kita berada di puncak, kita sulit untuk turun, untuk kembali belajar, untuk kembali menjadi bijaksana, untuk kembali menjadi rendah hati. Kadang ketika kita sudah berada di puncak, yang muncul ialah kesombongan, baik kesombongan rohani, materi, maupun gaya hidup kita. Hari ini kita diingatkan oleh Yesus melalui pesannya kepada para murid. Jangan takut, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia.
Yesus mengajak kita untuk mendengarkan apa yang difirmankan atau yang disabdakan Allah kepada kita, dan kita tidak boleh takut di dalam mewartakan kebenaran kerajaan Allah. Kenapa kita mesti takut untuk mewartakan kebenaran? Yang terpenting ialah kita selalu bersama Dia, mengandalkan Dia dan memberikan diri secara total kepada Dia. Maka yang ada adalah sukacita, yang ada adalah kebahagiaan sejati. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab nubuat Nabi Daniel. Jelas dikatakan, tidak ada yang lebih membahagiakan selain tinggal bersama Bapa dan menyatukan diri kepada Bapa. Ialah kemuliaan yang kita peroleh. Mukjizat kita hadirkan di dalam kebenaran, di dalam cara hidup persiaran kita dengan mewartakan kebenaran sejati. Hari ini kita diajak untuk berani memikul salib kita di dalam kemuliaan, yakni mewartakan kebenaran. Bukan gosip, bukan berita bohong, bukan pewartaan kesombongan, dan bukan cara hidup yang semu. Tetapi Yesus meminta kita untuk realistis. Ketika kita berada di puncak, justru disitulah kesetiaan kita diuji. Untuk terus berani belajar, untuk terus berani bergerak dari zona nyaman kita. Tantangan berada di zona nyaman, kita tidak mau berpindah, dan akhirnya kita jatuh karena zona nyaman kita. Saya, kita, Anda diajak bersama-sama untuk berani berpindah dari zona nyaman. Mari kita belajar, mari kita menjadi lebih kreatif, mari kita lebih memberi waktu untuk pelayanan demi perkembangan gereja. Seringkali ketika kita berhasil membangun gereja secara fisik maupun non-fisik, kita merasa puas, tetapi di situ ada bahaya. Karena kita tidak mau lagi belajar, karena kita tidak mau lagi peduli dengan sesama kita, saudara seiman, saudara semasyarakat, tetangga, atau saudara satu negara. Seringkali zona nyaman membuat kita lupa bahwa kita hidup tidak sendiri. Kita hidup bersama dengan sesama kita yang mestinya saling tolong-menolong, mewartakan kebenaran, meluangkan waktu di dalam pelayanan, bukan untuk kemuliaan kita, tetapi kemuliaan Allah Bapa. Sehingga kerajaan Allah sungguh dirasakan bagi kita semua. Semoga hari ini kita belajar melakukan segala sesuatunya demi kemuliaan Allah, sehingga kehadiran kita sungguh menjadi mukjizat bagi orang-orang yang kita jumpai. Semoga berkat Tuhan selalu memberkati kita semua di dalam karya dan aktivitas kita hari ini, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari, saudaraku yang terkasih, jangan zona nyaman atau rasa nyaman kita menjadikan kita terpuruk. Tetapi ketika kita berada di zona nyaman, berarti kita mesti sadar untuk segera bangkit, berdiri, belajar, dan melihat sesuatu. Jangan pernah puas hanya karena kita berhasil dan berada di puncak. Mari kita belajar untuk mencari tahu bagaimana cara mempertahankan iman kita yang sudah berkualitas menjadi bermanfaat, berfaedah, dan menjadi berkat bagi saya, kita, Anda, dan semuanya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.